Saya Wanda Nurhafizah, NIM 2210411120007, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Sosial dan Politik Indonesia dengan dosen pembimbing yang terhormat Ibu Tri Silvana Azwari, SOS MAP. Materi yang akan saya sampaikan adalah industrialisasi dan sistem sosial masyarakat Indonesia modern, tantangan dan peluang dalam integrasi nasional. Industrialisasi adalah proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Integrasi nasional adalah proses sosial dan interaksi sosial dalam upaya penyatuan berbagai bentuk kelompok sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah kekuasaan. Integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki perbedaan menjadi satu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Realisasi menimbulkan tantangan dan peluang dalam integrasi nasional. Beberapa tantangan industrialisasi dalam integrasi nasional antara lain kesenjangan ekonomi antar daerah dan antar kelompok masyarakat, konflik sosial akibat perbedaan suku, agama, dan budaya, isu separatisme dan ancaman asimetris dari luar, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap integrasi nasional. Peluang yang ditimbulkan industrialisasi dalam integrasi nasional antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, investasi dan akses pasar yang lebih besar, peningkatan pendapatan nasional melalui optimalisasi sumber daya dan peningkatan produktivitas dan kualitas barang-barang yang diproduksi, penciptaan lapangan kerja baru di sektor industri dan manufaktur yang dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya, industrialisasi dan perkembangan kapitalisme di Indonesia. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kapitalisme juga diartikan sebagai pasar bebas. Sejarah kebangkitan kapitalisme dan industrialisasi di Indonesia terjadi pada tahun 1966 ketika Orde Baru mulai menjalankan kekuasaannya. Kapitalisme di Indonesia juga berkembang seiring dengan revolusi industri 4.0 dan inovasi teknologi. Namun kapitalisme juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, lingkungan, dan demokrasi. Selanjutnya B, industrialisasi dan perkembangan kelas menengah di Indonesia. Kelas menengah adalah sebuah kelas rakyat di tengah hierarki sosial. Dalam istilah sosioekonomi Weberian, kelas menengah adalah kelompok besar rakyat dalam masyarakat kontemporer yang secara sosioekonomi berada di antara kelas bawah dan kelas atas. Mereka biasanya memiliki pendidikan tinggi dan kualifikasi profesional. Industrialisasi dan perkembangan kelas menengah di Indonesia berhubungan dengan beberapa hal seperti liberalisasi ekonomi Indonesia sejak Orde Baru yang menciptakan kelas menengah baru, konsumsi kelompok kelas menengah yang menyumbang lebih dari setengah konsumsi rumah tangga nasional, kenaikan kelas menengah yang cenderung meningkatkan industri keuangan dan harga properti, proyeksi jumlah kelas menengah yang meningkat dari 99 juta jiwa pada tahun 2009 menjadi 141 juta jiwa pada tahun 2025. Mayoritas orang miskin dan rentan miskin yang telah keluar dari kemiskinan dan ingin masuk ke kelas menengah hampir mencapai 115 juta. Selanjutnya, C. Industrialisasi dan struktur politik. Struktur politik mengacu pada organisasi dan sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengelola kekuasaan politik dalam suatu negara. Struktur politik meliputi struktur hubungan antar manusia dan struktur hubungan antara manusia dan pemerintah. Industrialisasi dapat mempengaruhi struktur politik, yaitu dengan cara membentuk rezim otoriter birokratis yang mengontrol aktivitas politik masyarakat, mengubah aturan hubungan industrial di tempat kerja yang berdampak pada hak dan kesejahteraan buruh, menciptakan pola-pola hubungan sosial yang berkaitan dengan logika kapitalisme industrial, otoritarian. Otoritarian
adalah sifat atau sikap yang menunjukkan kepatuhan buta terhadap otoritas. Otoritarianisme adalah sistem politik yang mengutamakan kekuasaan satu pihak atau kelompok tanpa menghormati hak-hak dan kebebasan rakyat. Selanjutnya, demokrasi. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan negara dan keterkaitan antara negara dengan masyarakat dalam proses industrialisasi, bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan, sesuai dengan tujuan pembangunan industri berdasarkan tujuan perekonomian serta kebijaksanaan ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan nasional, perluasan kesempatan kerja, pembagian pendapatan secara merata, perkembangan industri regional, serta pengurangan jumlah pengangguran. Hal ini berkaitan dengan sejarah ekonomi dunia, perubahan struktur ekonomi, pola-pola hubungan sosial, dan logika kapitalisme industrial. Industrialisasi mempengaruhi pola hubungan dalam masyarakat, di mana masyarakat harus mengikuti pola-pola kerja yang diciptakan oleh teknologi dan manajemen baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam proses industrialisasi. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi dan struktur kekuasaan. Industrialisasi dalam konteks ekonomi politik dianggap sebagai upaya membangun ketahanan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan sebagai negara. Industrialisasi juga berdampak pada struktur kekuasaan dalam politik, terutama terkait dengan penerapan kebijakan ekonomi yang mendukung sektor industri dan peran industri dalam pertumbuhan ekonomi. Demikian pemaparan tentang industrialisasi dan sistem sosial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.